sertamu, Bunda Yesus Kristus. Doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat datang di undangan Tuhan di kediaman Bapak Willy Brodus. Saat ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita dengan penuh arti, serta dengan penuh pengharapan agar kita semakin hari semakin layak menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Injil yang akan kita dengar pada hari ini. Semoga dengan ini pula kehidupan kita bersama Bunda Maria akan semakin jelas terpancar di hadapan Tuhan yang telah mengaruniakan kasih-Nya pada kita. Terutama karena kita telah diundang dalam ibadat ini, marilah kita bersama menyiapkan hati agar kita layak ikut dalam peristiwa yang menyelamatkan ini. Marilah kita mengungkapkan dengan mengaku kita bahwa orang berdosa. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Paul Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Suci, Engkau telah mengutuskan Santa Maria guna menyiapkan kediaman yang pantas bagi putramu. Yang Engkau bebaskan dari cacat dan cela sejak awal hidupnya, yakni sejak dia dikandung, setiap noda Engkau jauhkan daripadanya, sehingga ia benar-benar suci dan layak menjadi ibu Tuhan Yesus. Semoga dengan berkat doa Bunda Maria, kami juga dapat hidup suci murni demi Kristus Tuhan Putramu, Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu antara bacaan. Lima, empat, tiga. 5, 4, 3. 1 dan 3. Mengasihimu
menjadi abdinya, kita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Ini ku aturkan doa padamu, Ratu yang perkasa, dengar doaku. Dampingilah aku di medan hidup. Ulurkan tanganmu bila ku jatuh, dan hantarkan aku ke dalam surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari daerah Habel sampai kepada daerah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini bukan bacaan untuk mengatakan suatu kutukan, karena beberapa kali kalau kita membaca kitab suci itu kita harus kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Abraham atau Abraham. Barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati, barang siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Kisah konfrontasi Yesus ke orang Farisi dan ahli Taurat selalu menarik, karena ini membawa rancangan pembunuhan untuk Yesus. Berasal dari konfrontasi ini, akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Yesus mewakili pribadi yang menghendaki adanya revolusi dalam penghayatan hidup keagamaan. Sedangkan kaum Farisi dan para ahli Taurat mewakili orang-orang yang mau mempertahankan status quo mereka, karena dari praktik keagamaan itu mereka bisa menikmati segala fasilitas dan keuntungan. Jadi, perihal konfrontasi Yesus dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta para tua-tua dan imam-imam ini sebenarnya menyangkut kekuasaan. Yang satu adalah kekuasaan pelayanan, sedang yang lain adalah kekuasaan untuk penghormatan. Dua hal yang berbeda ini membuat akhirnya kekuasaan penghormatan terhadap mereka menjadi sangat berkurang, karena Yesus bukan menekankan kekuasaan penghormatan,
tetapi pelayanan yang paling utama. Bahkan apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang sakit. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu begitu mengguncang iman para Farisi ahli Taurat. Kita tahu orang Farisi itu orang pintar, cendekiawan, intelektual. Kalau sekarang ya levelnya doktor, sarjana, ya magister, doktor gitu. Ahli Taurat ini memang khusus dia mendalami, ya. Jadi mendalami hukum Taurat. Jadi kalau menurut tradisi Yahudi atau kita tahu aturan agama Yahudi itu atau agama Judasme itu terdiri dari 613 aturan. Jadi orang Yahudi terheran-heran kalau misalnya ada orang Kristen menerapkan hukum Taurat lagi. Karena ketika menjadi Kristen, hukum Taurat itu sebenarnya sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Jadi salah satu contoh, ini kebetulan saya dengarkan kesaksian Rabe Yahudi ya. Orang Manado yang menjadi Yahudi karena neneknya Yahudi. Contoh kalau mereka memotong binatang, misalnya memotong domba ya, mereka harus sekali potong, harus mati. Jadi kalau 2 kali potong tuh artinya mereka memakan bangkai, itu harus diberikan kepada bukan orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi. Jadi aturan itu sangat ketat. Lalu kalau mereka makan, kalau udah ada telur ayam, tidak boleh ada daging ayam. Jadi pilih salah satu. Nah itu perbedaannya. Kemudian kalau misalnya nanti suatu saat kita pergi ke Yerusalem, itu ikan kele atau ikan lele itu tidak mereka makan, ikan gabus. Ya. Jadi karena mereka memang tidak boleh makan ya binatang yang bersisik. Udang, kepiting itu mereka tidak boleh. Cumi-cumi. Jadi sangat ketat. Ya. Jadi aturannya itu ketat. Jadi makanya mereka terheran-heran kalau ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen ngikut cara hidup mereka. Sama seperti kayak perpuluhan, mereka bilang udah enggak ada perpuluhan di kami karena bait suci sudah hancur. Nah itu harus dipahami. Tetapi ya aturan-aturan mereka itu karena mereka terikat akan aturan hukum Taurat. Persoalannya apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para imam serta para tua-tua ini sebenarnya bukan dikritik Yesus, tetapi cara hidup keagamaan mereka. Keagamaan mereka itu ya selalu menganggap mereka suci, kudus, dan paling terhormat. Tetapi di situ Yesus ingin mengatakan bahwa praktik keagamaan mereka itu sangat menipu diri sendiri dan Tuhan Allah. Mereka bisa menikmati segala fasilitas dan keuntungan untuk mempertahankan status quo mereka. Bahkan orang Farisi membuat tradisi dan penafsiran sendiri tentang hukum Taurat dan mewajibkan orang-orang untuk mengikutinya. Jadi kalau orang Yahudi itu yang tertulisnya itu adalah Pentateuch ya, atau 5 Taurat Musa itu. Kalau kita hafalkan kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah di situ mereka juga ada tradisi non tulis yang telah ditulis, itu Talmud namanya. Jadi kalau mereka menghadapi perang, menghadapi apa, mereka baca Talmud itu. Makanya mereka selalu menang dalam perang karena sebelum berperang mereka itu ya baca dulu Talmud tuh. Jadi kalau menembak orang, membunuh orang itu mereka baca Talmud. Sehingga mereka bisa memenangkan perang walaupun mereka dikepung oleh musuh-musuhnya. Jadi ada aturan perang yang mereka harus sepakati. Ya, cara menembak, ya, cara ya, mau tembak kepala atau tembak kaki itu ada. Ya. Jadi semuanya itu, makanya kalau perang dengan orang Yahudi itu memang benar-benar mereka tuh taat aturan. Makanya mereka walaupun mereka dulu hanya 650 orang, tetapi mereka dikepung oleh bangsa-bangsa lain, mereka tetap menang. Persoalannya mereka yakin dan percaya bahwa yang berperang untuk mereka itu adalah Tuhan Allah. Dan itulah suatu ketaatan iman yang luar biasa dari bangsa Yahudi ini. Walaupun mereka sudah hancur lebur, ya, tetapi mereka bisa mendirikan lagi ya sekitar tahun 46 itu negara, lalu
Sebenarnya negara Israel itu sudah tidak ada urusan dengan agama Yahudi sebenarnya. Nah, kita kembali ke kritikan Yesus terhadap mereka, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka Yesus mengatakan bahwa Allah akan menghukum mereka. Jadi kata Allah menghukum mereka, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Jadi ibaratnya mereka ini ya bangsa yang diberkati Allah, tetapi juga ketika mereka tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, mereka menjadi kutukan. Jadi ada 3 kota yang dikutuk Yesus itu, celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida, celakalah kau Kapernaum. Nah, kota-kota itu menjadi sunyi dan sepi. Kalau Tuhan Allah telah mengutuk kota-kota ini, berarti banyak mujizat yang terjadi. Begitu juga dengan kutukan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ini udah terlalu lah, ya. Jadi mereka ini sungguh terlalu. Bahasa terlalu itu jangankan bertobat, tetap menyombongkan diri di hadapan Tuhan Allah. Bahkan mereka berbantah-bantah dengan Tuhan Allah. Ya, bukannya mereka membantu orang untuk memahami firman Allah, melainkan justru menghalangi mereka. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, selayaknya kita berkeinginan dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil tadi ada 3 hal yang kita petik. Yang pertama, kita sebagai orang Katolik, kita berbahagia. Kita dipilih Allah. Karena bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Kedua, sebagai Israel baru, atau dalam tanda petik, kita adalah pengikut Yesus. Kita menjadi pribadi yang penuh cinta kasih. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kemudian yang ketiga, marilah kita mengembangkan tugas kita. Yang pertama adalah pengudusan atau liturgia. Kemudian yang kedua adalah kerigma, pewartaan. Yang ketiga adalah koinonia, persekutuan. Yang keempat diakonia, pelayanan. Yang kelima martiria, kesaksian iman. Deposira, ibadat dan doa rosario kita ini adalah bagian dari kesaksian iman. Jadi tidak ada orang di luar Katolik yang melakukan devosional ini atau ibadat ini. Hanya orang Katolik, boleh dicari di muka bumi ini, ya. Dan kesaksian iman itu kita wujudkan dengan saling berdoa bersama. Untuk itu mari kerajinan kita jangan kendor di lingkungan Santa Cecilia ini. Semoga kita selalu didoakan oleh Santa Cecilia. Saya tadi mencari karena kata Cecilia itu kalau mau dilatinkan itu ya ada santanya. Itu dari bahasa Latin. Jadi mungkin banyak yang bertanya, ya kan? Karena dia seharusnya Sicilia saja atau Cecilia. Dia ada Cecilia ya. Cecilia itu dari Latin. Jadi bukan tulisannya salah, itu udah betul. Cuman ini perpaduan bahasa Indonesia ditambah bahasa Latin. Jadi Santa Cecilia. Memang kalau di Indonesia Sicilia, ya kan? Jadi mungkin ada yang bertanya tapi tidak mau menjawab, atau ada yang bertanya kok heran ngapa kok Cecilia kan? Kok kayak wali kota Cai Cumi misalnya. Ya kan? Cecilia itu bahasa Latin. Jadi bisa dicek di Google ya supaya jangan sampai mungkin ada yang penghuni baru atau yang baru bertanya kok namanya kok ya itu gabungan. Jadi gabungan Indonesia Santa lalu ada Cecilianya. Ya kalau di Google cari saja Cecilia ya, tapi di dalam kurung Cecilia. Semoga kita selalu diberkati dalam doa-doa rosario kita pada bulan Oktober, bulan rosario ini, dan semoga kita selalu kompak dan selalu saling bahu-membahu, dan marilah kita membangun lingkungan ini. Apapun yang terjadi tanggal 29 Oktober nanti itu adalah kehendak Tuhan, Fiat Voluntas Tua. Jadi seperti itu. Itulah semboyan Bunda Maria. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario. Marilah kita mulai doa rosario ini dengan doa aku percaya. Aku
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa hari ini, hari Kamis, jadi peristiwa terang. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Atas permintaan Maria, bundanya, Yesus mengatasi kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keraiman-Mu. Amin. Lagu selingan 548 salah 547 1 dan 3 Ya namamu Maria, Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, bila hatiku risau dan dirundung duka, ku
batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada 3 rasul Yesus, "Inilah anak yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Ia berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan Sandi Bunda Maria, Mada Bakti nomor 41. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami, Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Kudus Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, Terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau pendoa kami di surga, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau penuh rahmat, terpujilah Engkau ya Bunda, Tuhan selalu besertamu, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau terpuji di antara wanita, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau Bunda penebus dan Bunda kami, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau percaya penuh pada kehendak Allah, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau perawan yang tetap murni, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau mengikuti Yesus pada jalan salibnya, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau berdiri di kaki salib dengan setia, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau digembirakan oleh kebangkitan putramu, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau diangkat ke surga, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau dimuliakan Allah, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau disebut bahagia oleh sekalian bangsa, terpujilah Engkau ya Bunda, Engkau ratu para rasul, terpujilah Engkau ya Bunda,
Engkau Ratu para malaikat dan orang kudus. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Ratu yang sungguh merakyat. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau telah mematahkan kekuasaan setan. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau tidak menghukum kesalahan kami. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu memberi dengan murah hati. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu menghantar permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu menyemangati yang kecil hati. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau penghibur orang sakit. Terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau penyalur rahmat. Dengarkanlah umat-Mu. Engkau harapan para pendosa. Dengarkanlah umat-Mu. Engkau pelindung gereja dari bahaya. Dengarkanlah umat-Mu. Engkau memahami kelemahan kami. Dengarkanlah umat-Mu. Engkau mendamaikan yang bermusuhan. Dengarkanlah umat-Mu. Engkau persatukan yang tercerai-berai. Dengarkanlah umat-Mu. Hatimu tergerak oleh derita kami. Dengarkanlah umat-Mu. Hatimu gelisah bila kami dalam godaan. Dengarkanlah umat-Mu. Hatimu menangis bila kami berdosa. Dengarkanlah umat-Mu. Hatimu cemas bila kami kurang berani. Dengarkanlah umat-Mu. Hatimu sedih bila kami kurang cinta. Dengarkanlah umat-Mu. Hatimu iba bila kami tidak bercita-cita. Dengarkanlah umat-Mu. Bila kami tidak sanggup melaksanakan kehendak Allah. Dengarkanlah umat-Mu. Bila hati kami dibebani rasa bersalah. Dengarkanlah umat-Mu. Kuatkanlah mereka yang lemah imannya. Dengarkanlah umat-Mu. Semangatilah mereka yang putus asa. Dengarkanlah umat-Mu. Kuatkanlah mereka yang mengalami kegagalan. Dengarkanlah umat-Mu. Jagalah mereka yang berada dalam ancaman dosa. Dengarkanlah umat-Mu. Tunjukkanlah jalan kepada yang tersesat. Dengarkanlah umat-Mu. Lunakkanlah hati yang tidak kenal ampun. Dengarkanlah umat-Mu. Dampingilah mereka yang harus berjuang tanpa teman. Dengarkanlah umat-Mu. Dengarkanlah ratapan mereka yang menangis. Dengarkanlah umat-Mu. Segarkanlah mereka yang lapar dan haus. Dengarkanlah umat-Mu. Sadarkanlah kami bila terlena dalam kesenangan. Dengarkanlah umat-Mu. Bukalah hati kami bagi penderitaan sesama. Dengarkanlah umat-Mu. Nyalakanlah cinta sejati dalam hati kami. Dengarkanlah umat-Mu. Kuatkanlah kami dalam menjadi saksi Kristus. Dengarkanlah umat-Mu. Dampingilah kami pada saat mati. Dengarkanlah umat-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dalam diri perawan Maria Engkau telah memberi umat-Mu pelindung yang setia. Berilah agar dengan perlindungannya kami dapat melanjutkan perjuangan yang baik dalam hidup ini dan mengamalkan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada tuan rumah untuk doa penyerahan keluarga kepada Tuhan Yesus. 19A. Nomor 19. 19A. Bakti. Nama bakti nomor 19A. Pemilih baca. Penyerahan keluarga kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau memberikan hidup keluarga dengan hidup dalam keluarga bersama Bunda Maria dan Santo Yosef di Nazaret. Kami sekeluarga berkumpul di hadapan-Mu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadamu, Raja dan Pusat segala hati. Kami mohon tinggallah di dalam rumah kami ini dan kuasailah kami.
Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan Kristiani, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persatuan dengan Dikau Putra Allah dan Gembala hati kami, Yesus Kristus. Semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, hormat menghormati, tolong menolong, dengan senang hati. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. Semoga keluarga kami menjadi teladan serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar janganlah seorang di antara kami menjauh daripadamu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Nanti mungkin ada dari umat yang mau menyampaikan, persilakan kami mulai. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, kami berdoa untuk warga lingkungan Santa Cecilia. Semoga keluarga besar kami, lingkungan kami, Engkau tetap jaga dan terhindar dari segala bahaya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk warga kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau Tuhan menjamahkan dengan kesembuhan agar mereka yang dirawat dapat kembali dengan keluarganya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang berbelas kasih, karena Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah hukuman yang seharusnya kami terima. Jauhkanlah kami dari bahaya perang, penyakit, dan segala kejahatan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. terangilah dan kuatkanlah para pemimpin gereja dan negara agar mereka memajukan segala yang berfaedah untuk kemuliaan-Mu, untuk keselamatan kami, yang memajukan damai dan kesejahteraan seluruh dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. kami mohon padamu, semoga Engkau berkehendak. Kami berdoa untuk kawan dan lawan, untuk orang sehat dan sakit, untuk orang yang sedang susah dan putus asa, untuk orang yang hidup dan mati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa, dengan kehadiran Bunda Maria di dunia ini, Engkau telah membuka harapan baru, yaitu penebusan umat manusia segera terlaksana. Maka marilah dalam doa bersama ini kita bersyukur kepada Bapa sambil berbelas kasihan. Demikianlah ya Bapa segala permohonan kami, semoga dengan permohonan ini kami pun semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan 545. Ratu Rosari. Ratu Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan kali dunia di depan tatamu, rakyatmu bermohon, bantulah kami.
Mari, Bunda tersuci, dengarlah lagu pujian rakyatmu, dengan teguh hati berserah padamu. Lindungi kami, Maria. Lindungi kami, Maria. Ratu Rosari, Bunda pengasih, harapan yang tunggal dalam bahaya, selamatkan kami dengan rosarimu. Doakan kami, Maria. Doakan kami, Maria. Marilah kita berdoa. Doa penutup. Allah sumber segala kesucian, sungguh agung karyamu yang kami kenangkan dalam ibadat ini. Bunda Maria telah Engkau jaga utuh, sempurna dan bebas dari segala dosa, serta Engkau tampilkan di hadapan kami sebagai teladan kesucian. Kami mohon, Bapa, jagalah diri kami agar selalu hidup dalam kesucian, serta berkatilah segala persembahan yang kami persembahkan pada hari ini, supaya kami pun dapat hidup tanpa celah di hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak dan memusat hati kepadanya sambil bermohon agar Allah berkenan melimpahkan berkat-Nya. Allah Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah semua umat-Mu di wilayah ini, terutama lingkungan Santa Cecilia, serta berkatilah keluarga-keluarga kami, terutama keluarga Bapak Willy Brodus yang kami kunjungi hari ini, dan restulah segala jerih payah kami untuk meningkatkan kesucian serta ketakwaan kepada-Mu. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup. Lagu penutup. 546. 546. Lourdes di gua. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Wajahnya yang manis bersunting senyum, pakaiannya putih berikat biru. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave.
Ave Maria, tersingkap di Lourdes warta gembira, Ibu surga cinta kita di bumi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave